Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari diabetic cataract formation. Nah, di sini itu 66-year-old man presents with progressive vision impairment over the past year, yaitu seorang pria berusia 66 tahun datang dengan keluhan gangguan penglihatan yang semakin memburuk selama 1 tahun terakhir. His vision problem has started to affect his ability to drive, yaitu gangguan penglihatannya mulai mengganggu kemampuan mengemudi. He has difficulty reading road signs at night, yaitu pasien mengalami kesulitan membaca rambu jalan pada malam hari. He reports excessive glare from the headlight of oncoming cars, yaitu artinya pasien juga mengeluhkan silau berlebihan dari lampu mobil yang datang dari arah berlawanan. Pas medical history riwayat penyakit hypertension type 2 diabetes mellitus, yaitu hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, endoscopic exam menunjukkan yaitu diminished red reflex bilaterally, refleks merah menurun pada kedua mata, obscuration of retinal detail, yaitu detail retina tampak tidak jelas atau tertutup. His condition is partly due to intracellular accumulation of sorbitol, yaitu kondisi pasien ini sebagian disebabkan oleh penumpukan sorbitol di dalam sel. In healthy cells, this sugar alcohol is normally metabolized into which substance to facilitate excretion, yaitu artinya pada sel yang sehat, alkohol gula ini normalnya dimetabolisme menjadi zat apa untuk mempermudah ekskresi, yaitu A. fruktosa, B. galaktitol, C. galaktosa, D. glukosa, E. silulosa. Baiklah, jawaban yang paling tepat yaitu A. fruktosa. Nah, di sini diagnosis utama yaitu katarak. Pasien mengalami penglihatan makin buram perlahan selama 1 tahun, sulit membaca rambu jalan saat malam, silau berlebihan dari lampu kendaraan, red reflex menurun, detail retina sulit terlihat saat funduskopi. Ini khas untuk katarak, yaitu lensa mata menjadi keruh. Normalnya lensa mata harus jernih agar cahaya bisa masuk ke retina. Pada katarak, lensa menjadi keruh sehingga cahaya terhalang. Akibatnya adalah lensa keruh sehingga cahaya sulit masuk, red reflex menurun, retina sulit terlihat, dan juga menyebabkan penglihatan buram. Kenapa diabetes bisa menyebabkan katarak? Pada diabetes, kadar gula darah tinggi dalam waktu lama, sebagian glukosa masuk ke sel lensa mata dan juga masuk ke jalur khusus bernama polyol pathway. Jalurnya adalah glukosa ke sorbitol, kemudian juga ke fruktosa. Step 1 itu glukosa menjadi sorbitol, enzimnya adalah aldose reduktase, reaksinya adalah glukosa menjadi sorbitol. Masalahnya pada diabetes kadar glukosa tinggi sehingga produksi sorbitol menjadi berlebihan. Step 2 itu sorbitol menjadi fruktosa, enzimnya adalah sorbitol dihidrogenase, reaksinya sorbitol menjadi fruktosa. Ini jawaban soal, jadi sorbitol normalnya di metabolisme menjadi yaitu fruktosa. Nah, kemudian juga kenapa sorbitol menumpuk? Sorbitol memiliki 2 masalah penting, yaitu pertama, sorbitol sulit keluar dari sel. Sorbitol tidak mudah melewati membran sel, jadi dia terperangkap di dalam sel. 2. Perubahan sorbitol menjadi fruktosa berjalan lambat. Enzim sorbitol dihidrogenase bekerja lambat, terutama pada jaringan tertentu. Jaringan yang rentan mengalami penumpukan sorbitol yaitu lensa mata, retina, ginjal, saraf perifer. Makanya diabetes bisa menyebabkan katarak, retinopati diabetik, nefropati diabetik, dan juga neuropati diabetik. Efek sorbitol di lensa mata itu sorbitol bersifat osmotik, artinya sorbitol menarik air ke dalam sel. Bayangkan sorbitol seperti gula yang menarik air, akibatnya sorbitol menumpuk, air masuk ke lensa, lensa membengkak, serat lensa rusak, lensa keruh menjadi katarak. Selain itu, sorbitol juga menyebabkan stres osmotik, stres oksidatif, kerusakan protein lensa, akhirnya terbentuk katarak diabetik. Cara hafal cepat yaitu diabetes menjadi glukosa tinggi. Glukosa tinggi menyebabkan sorbitol tinggi sehingga air masuk, lensa keruh terjadi katarak, atau DM sama dengan di mata sorbitol menumpuk. Jawaban yang benar itu A. fruktosa, karena dalam polyol pathway, glukosa yaitu aldose reduktase berubah menjadi sorbitol, sorbitol dihidrogenase berubah menjadi fruktosa. Kenapa yang lain salah? Yaitu B. galaktitol salah untuk kasus ini karena pasien ini mengalami katarak akibat diabetes, bukan galaktosemia.
Galaktitol terbentuk dari galaktos menjadi galaktitol, enzimnya juga aldus reduktase. Kapan galaktitol benar? Yaitu pada galaktosemia, terutama defisiensi galaktos 1-fosfat uridyl transferase. Pada kondisi ini galaktosa menumpuk dan juga diubah menjadi galaktitol. Galaktitol bisa menyebabkan katarak kongenital, bayi muntah, ikterus, hepatomegali, gagal tumbuh. Setelah minum susu, jadi galaktitol sama dengan galaktosemia, katarak pada bayi. C. Galaktos, yaitu salah karena sorbitol tidak diubah menjadi galaktos. Galaktos adalah gula yang berasal dari laktosa atau susu, jalurnya berbeda dengan polyol pathway pada diabetes. Kapan galaktos benar? Yaitu galaktos penting pada pembahasan metabolisme laktosa, galaktosemia, defisiensi galaktokinase, defisiensi galaktos 1-fosfat uridyl transferase. Jadi galaktos sama dengan gula dari susu, bukan hasil metabolisme sorbitol. D. Yaitu glukosa, salah karena sorbitol tidak normalnya diubah menjadi glukosa dalam polyol pathway. Arah utamanya adalah glukosa berubah menjadi sorbitol berubah menjadi fruktosa, bukan sorbitol menjadi glukosa. Kapan glukos benar? Glukos benar bila membahas sumber energi utama tubuh, hiperglikemia pada diabetes, glikolisis, gluconeogenesis, glikogenolisis. Tapi untuk metabolisme sorbitol, produk akhirnya adalah fruktosa, bukan glukosa. Yaitu silus, salah karena selulos bukan bagian utama dari polyol pathway diabetes. Silulos adalah intermediate dalam pentose phosphate pathway. Pentose phosphate pathway penting untuk menghasilkan NADPH, ribus 5-fosfat. NADPH digunakan untuk sintesis asam lemak, sintesis kolesterol, menjaga glutathione tetap aktif, melindungi sel dari stres oksidatif. Ribus 5-fosfat digunakan untuk sintesis nukleotida, DNA atau RNA. Kapan selulos benar? Itu selulos benar jika soal membahas pentose phosphate pathway, produksi NADPH, produksi ribus 5-fosfat, metabolisme gula pentosa. Jadi selulos sama dengan pentose phosphate pathway, bukan polyol pathway. Fruktos benar, yaitu makna pentingnya sorbitol diubah menjadi fruktosa oleh sorbitol dihidrogenase. Galaktitol salah, terjadi pada galaktosemia menyebabkan katarak kongenital. Galaktos salah, gula dari laktos atau susu, bukan hasil sorbitol. Glukosa salah, awal jalur polyol, bukan produk akhir sorbitol. Silulos salah, intermediate pentose phosphate pathway. Educational objective, yaitu pada polyol pathway, glukosa berubah menjadi sorbitol, berubah menjadi fruktosa. Pada diabetes kronis, glukosa tinggi membuat sorbitol menumpuk di dalam sel. Sorbitol menarik air dan juga menyebabkan stres osmotik serta stres oksidatif. Di lensa mata, hal ini menyebabkan kerusakan serat lensa mata dan juga akhirnya terbentuk katarak diabetik.